Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antu yayal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sarifi sairil asmi wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Amadu manistapa min ibadihi man sya'a bil wilayah. yakni aku memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna jikril auliya tanjilur rahmah, yang artinya sesungguhnya orang yang mengingat kepada riwayat manakib daripada seorang wali Allah akan diturunkan oleh Allah rahmat atas orang yang hadir mendengarkannya dan membacanya. Kemudian daripada itu ialah manakib daripada seorang wali Allah yang tidak asing lagi, yang terkenal di kota Madinah, yaitu Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Beliau dilahirkan di kota Madinah tahun 1132 dan juga beliau diwafatkan di kota Madinah tahun 1189. Yang mana Syekh Saman itu adalah wali pilihan, keturunan daripada Sayyidina Al-Hasan. Jadi beliau waktu di dalam perut ibu beliau itu sudah dinyatakan oleh Allah Ta'ala sebagai wali Allah. Nah jadi mulai di dalam perut sudah jadi wali. Jadi Syekh Saman ini adalah merupakan salah seorang wali kutub. Wali kutub di dalam negeri Madinah. Yang namanya wali kutub itu artinya wali yang memimpin di suatu wilayah Madinah. Beliau bagana, beliau tinggal di kota Madinah. Kalaunya wilayah wali kutub Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau kita di Kalimantan Selatan, wali kutubnya Datuk Kalampayan. Nah jadi ibaratnya wali kutub itu adalah kapolda wilayah, Kalsel, Kaltem lain pulang, Kalbar lain pulang, Kalteng lain pulang. Nah jadi Syekh Saman memimpin wilayah di Madinah. Jadi Syekh Saman ini menyembunyikan akan ilmu beliau. Tapi yang namanya ibaratnya buah nangka itu apabila masak pasti harum baunya mengeluar. Nah asalnya kan wali mastor. Wali mastor itu kan wali yang tersembunyi. Nah lalu meningkat kepada wali masyhur, wali yang tersohor banyak orang yang tahu. Lalu meningkat kepada wali kutub. Nah wali kutub ini memimpin di mana beliau bagana. Jadi beliau ini orang yang ahli syariat, tarikat, hakikat dan marifat. Jadi tidak ada yang bergelar wali tanpa ilmu marifat. Semua wali itu mempunyai ilmu marifat. Kalaunya artinya tidak mempunyai ilmu marifat, berarti bukan wali. Nah, cuma guru, ulama, ya. Kalau wali semua memakai ilmu tasawuf, baik syariatnya, tarikatnya, hakikatnya dan ma'rifatnya. Jadi Syekh Saman ini jarang tidur. Ada yang 1 jam, ada yang kada tidur. Kenapa? Karena pada malam hari beliau mendirikan qiyamul lail.
mendirikan tahajud pada tengah malam karena ujar baginda Rasul, artinya barang siapa mendirikan salat tahajud 2 rakaat sama dengan 2000 rakaat siang hari. Salat sunat siang hari 2000 rakaat, malam dia qiyamul lail tahajud 2 rakaat, sama seimbang. 2000 rakaat siang sunat, malam 2 rakaat tahajud. Nah, jadi si Saman ini, disitulah beliau mengungkit rahasia ketuhanan. Nah, jadi pada hulu membicarakan masalah ilmu ketuhanan, masalah isi Tuhan. Kan semua orang berisi Tuhan. Orang Kristen berisi Tuhan, orang Buddha berisi Tuhan, orang Konghucu berisi Tuhan. Sedangkan kita berisi Tuhan, kenapa jadi kada mengenali Tuhan? Lihat orang-orang lain daripada Islam kenal dengan Tuhannya, kenal, bahkan melihatnya. Nah, kalau kita Islam sempurna harus melihat dengan Allah, wajib melihat dengan Allah, wajib melihat. Kada nang artinya kada wajib lagi, wajib melihat dengan Allah. Kayak apa caranya? Cari ilmunya. Ilmu apa yang dipakai? Ilmu syariat, tarikat, hakikat, dan marifat. Seperti sebiji nyiur. Sebiji nyiur itu kan syariat, karongkong nyiur, tarikat, nyiurnya, hakikat, santannya, marifat, minyaknya. Nah, jadi sebiji nyiur ini ibaratnya batang tubuh kita itu lah. Karongkong nyiur itu kulit batang tubuh. Nyiurnya hati kita, santannya roh kita. Nah, sedangkan minyaknya itu adalah Nur Muhammad, jati diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi disinilah Saman itu memusyahadakan sirin ketujuh musyahadah wujud. Musyahadah al-wujud itu maksudnya, nah, musyahadah wujud, sirin menyaksikan wujud-wujud yang ada ini, nah, mengembalikan siapa pada hakikatnya, siapa sebenarnya. Jangannya ibaratnya nah kayak rokok Marlboro, rokok Bintol, rokok Sampurna, rokok yang lain-lain. Nah, jadi namanya aja berbeda, sifatnya berbeda, tapi syuhud musyahadah syuhud semuanya. Rokok Marlboro timbako, rokok 234 Sampurna timbako, rokok gudang garam timbako juga. Nah, mengembalikan wujud rokok nang di dalam kotak itu. Nah, kan kotaknya itu gudang garam, rokok Bintol, rokok Super, macam-macam. Itu sifatnya lah, sifatnya bernama, bersifat bernama. Tapi kalau kembali kepada zat, semuanya itu adalah tembakau. Sama manusia, bersifat ini, bersifat kayak ini, bangaran enggak? Tapi kembali kepada zatnya, rahasia diri Allah Ta'ala. Nah, itu siapa? Al-khalqu kulluhum iyallah. Makhluk itu ada keluarga Allah, makhluk itu kenyataan Allah. Allah bernyata kepada makhluk. Namun makhluk inilah supaya tinggi derajatnya jadikan kepada hamba. Hamba supaya tinggi derajatnya jadikan kepada insan, insan kamil. Kan kalau makhluk ini statusnya manusia biasa aja. Jangannya ibaratnya makhluk ini kada tahu di Tuhan. Nah, buntat sama sekali. Meningkat kepada hamba. Nah, kalau hamba terbaik sedikit, kadang-kadang ada sembahyang, kadang-kadang kada. Nah, itu hamba statusnya. Supaya menjadi baik, naik akan kepada insan, insan kamil. Insan kamil ini yang tahu lawan diri Allah Ta'ala, itu insan kamil. Tidak bisa dikatakan dia insan kamil kalau dia tidak mengenali hakikat rohnya siapa. Nah, kenal dengan roh, pinandu dengan roh, pinandu lawan Muhammad. Pinandu lawan Muhammad, pinandu lawan Allah Ta'ala. Bila kada pinandu lawan roh, kada pinandu. Bila kada pinandu lawan roh, kada pinandu lawan Muhammad. Bila kada pinandu lawan Muhammad, kada pinandu lawan Allah Ta'ala. Nah, itu Saman itu sin musyahadah wujud. Makanya sidin di dalam kitab, Saman itu tidak senang bercampur, bergaul dengan manusia. Nah, ikat situ aja kalau keterangannya. Lalu dikatakan orang, apakah Saman tidak senang dengan manusia? Tidak. Maksudnya kayak ini, Saman itu kada memandang manusia. Yang dipandang sidin Allah. Itu maksudnya. Nah, sama kayak rokok tadi, rokok Super, rokok Jarum, rokok gudang garam.
Nah, jadi pian jangan memandang rokok jarum, jangan memandang gudang garam, jangan memandang Marlboro, jangan memandang Karsal, tapi pandang timbakonya satu wujud. Sama, sesaman tidak memandang manusia, yang dipandangnya Allah. Nah, itu maksudnya. Itu yang namanya musyahadah al-wujud. Nah, musyahadah al-wujud, menyaksikan wujud-wujud yang ada di siapa. Kan pada hakikatnya banyu juga. Banyu limos, banyu sator, banyu kopi, banyu juga, banyu teh, banyu hakikatnya. Nah, sohot sabertan, semuanya banyu sama. Nah, kayak banyu, anakannya di sumur, anakannya di danau, anakannya di sungai, anakannya di laut. Pada laut hakikatnya banyu, sumur hakikatnya banyu, danau hakikatnya banyu, sungai hakikatnya banyu. Itu yang namanya musyahadah al-wujud. Kemudian sesama orang yang murakabah. Murakabah itu artinya maintai. Diumpamakan seperti misal, contoh, kucing maintai tikus. Jadi hati kucing itu semata-mata tikusnya, dalam pikirannya tikus. Sama kita murakabah dengan Allah, mengintai kepada Allah. Dalam batin kita, Allah. Baik kita salat, Allah. Baik kita berzikir, Allah. Baik kita beramalan, Allah. Baik kita membaca surat Allah. Itu yang namanya murakabah maintai. Jadi di dalam hati tikus itu, di dalam hati kucing itu tidak ada lagi selain daripada tikus. Sama di dalam hati dan batin kita ini tidak ada lagi selain daripada Allah. Sesuai kita mengangkat takbir, Allahu Akbar. Nah, jadi si Saman itu wali kutub. Jadi wali kutub, kutubul akwan, kutubul bani. Nah, jadi yang namanya kutub nih. Ada penting si kutub. Si Saman ada, kita juga ada. Siapa rahasia kutub? Rabbani. Apa Rabbani? Tuhan. Nah, di kutub kita apa bunyinya? Ada nang Allah, ada nang Allahu, ada nang hu, ada nang aku, ada nang nurjat. Nah, ada nang ada nang hak. Nah, ada nang kutub. Siapa rahasia kutub? Kutub Rabbani. Makanya wali kutub. Wali kutub itu secara syariat wali yang memimpin di wilayah di mana beliau bergerak. Oh, secara syariat. Kalau secara hakikat di dalam diri pin ada kalau kutub kelak. Diri ulun ada kutub. Jadi kutub wali kutub ulun ini memimpin wilayah juga. Wilayah satu, mulai ujung rambut sampai ke ujung batis. Nah, ya lah. Jadi karena pian tangan bergerak karena kutub. Mata pian melihat karena kutub. Telinga pian mendengar karena kutub. Hidung pian berhinak bernapas turun naik karena kutub. Mulut pian berbicara karena kutub. Seandainya kada lagi bakutub, seluruh jasmani pian total mati. Nah, ini itu rahasia kutub. Makanya kutub Rabbani, kutubul akwan. Dengar kutubul akwan ini kan artinya nih kutub yang memimpin. Nah, memimpin galak. Pian kutub pian ada ya, pian memimpin wilayah pian. Ulun memimpin wilayah ulun. Nah, sama sesama Al-Madani memimpin Madinah. Abdul Qadir memimpin Baghdad. Datuk Kalampayan memimpin di Kalimantan Selatan. Nah, jadi sesama Al-Madani ini murid sidin puluhan ribu bahkan lebih. Jadi banyak nang kada ketahuan, ampat jadi ampat serangkai. Abdul Wahab Bugis Makassar, Abdul Wahab Bugis Makassar, Abdul Rahman Mesir Betawi, Abdul Samad Palembang dan Datuk Kalampayan. Jadi di antara berempat ini pulang. Yang paling pintar kewaliannya yaitu nih Datuk Kalampayan. Jadi Datuk Kalampayan ini luar biasa juga. Tapi tatuha Datuk Kalampayan daripada si Saman kurang lebih 10 tahun. Tatuha Datuk Kalampayan, tatuha murid daripada guru. Nah, jadi Datuk Kalampayan ini memimpin wilayah di Kalsel. Makanya banyak lagi juriat beliau kalau. Nah, makanya beliau itu waktu dituruni oleh Datuk Qadar, Datuk Kalampayan ini memohon beliau, artinya anak juriat cucu buyut sidin menjadi wali. Ternyata banyak menjadi wali. Nah, kayak nanti sampai kayak Pagetan di Marabahan kan menyebar keturunan daripada Datuk Kalampayan. Nah, jadi sesawan Al-Madani waktu mahalwat di dalam kamar, datang si Abdul Qadir Al-Jailani memakaikan baju jubah putih. Padahal kurang lebih 400 tahun sudah wafat Abdul Qadir.
kada saja menawan sesaman. Itu menandakan apa? Menandakan wali Allah tidak mati, cuma pindah alam. Sampai sekarang Sesaman Al-Madani memakai baju jubah putih waktu Sidin Mahalwat. Nah, jadi yang namanya orang baguru ini ada nang lawas, ada nang satumat. Tapi kalau orang bubuhan yang sudah ada alim-alim itu kan satumat jadi baguru. Itu nak kayak Mahalwat Sesaman. Satumat aja udah tanya Abdul Ayo. Nah, jadi disinilah artinya jangan bingung di mana inya berguru, di mana inya berguru. Yang satu ini berguru 10 tahun. Nah, ada paham malah. Yang satu ini setahun paham. Yang 10 tahun tadi turun setahun sekali. 10 kali ya turun. Setahun tadinya tiap minggu. Nah, di sini. Jadi artinya kita kada kawa. Ah, itu jar. Sama artinya itu ini jadi ini. Inya tuh jar dahulu ini. Nah, kayak Syekh Fudail bin Iyad tuh Bang. Syekh Fudail bin Iyad itu sebelum jadi wali Allah, beliau seorang perampok, kepala perampok dan pembunuh. Yang namanya dosa besar, besar lagi pengampunan Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini Allah Ta'ala mengampun. Jadi Sesaman Al-Madani ini, disitulah beliau berumur 57 tahun, kada tuha, tapi pangsilin. Makanya barang siapa jer memakan sisa makanan Sesaman pasti surga. Jadi sisa makanan Sesaman itu ilmu, amal, zikir, salawat, tahajud, duha, sedekah. Malam sidin duha, kaina al-fajar, kaina al-isyraq, kaina sarsuna duhana. Jadi para wali Allah itunya putar 24 jam non-stop. Nah, jadi pulang Sesaman itu orang yang selalu zikrullah siang dan malam. Kayak apa ya? Jadi ada juga kada kawa kita kawa. Semuanya pasti kawa, kada mungkin kada kawa. Karena wali ini kan asal ada orang-orang yang biasa. Karena jada wajadah jadi. Nah, kalau umpamanya kan Sesaman orang yang selalu zikrullah siang dan malam. Kada kawa kita jar, kada kawa mung kada ada ilmunya. Bagi ulun kawa dan bisa. Kenapa? Nah, itu karena ilmu kita ilmu wali dari ilmu rasul. Jadi bisa lah. Kan Sesaman orang yang selalu zikrullah siang dan malam. Kayak pasien goreng. Nah, itu maksudnya bukan memakai zikir lisan la ilaha illallah. Tidak bisa. Kalau memakai zikir la ilaha illallah, kapan kita tidur? Bila kita tidur kan tidak bisa lagi berzikir. Memakai ini zikir dulu nah. Napas lah. Nah, ini memakai napas. Allah. Napas kita, napas pian sabar tanah bunyinya naik. Keluar Allah. Naik lagi napas pian, keluar Allah. Naik lagi, keluar Allah. Jika terus kada pian, berhentilah pian. Nah, itu yang dimaksud Sesaman orang yang selalu zikrullah siang dan malam. Kayak Pak Gorengnya, tatap nah. Ulun pernah goreng tatap berzikir nah. Zikir bunyinya, Allah, Allah, Allah. Nah, kalau orang syariat kada kawa, nyata ya kada kawa mun lidah aja nah. Goreng nah kalau berzikir melidah. Tapi kalau lubang hidung kita zikir terus kecuali pian innalillah hanya pian ampe berhenti berzikir. Nah, Allah. Ulun bepandir nih kan kau zikir nah Allah. Nah, kayaknya ulun boleh kalau kapal delapan tetap. Nah, lalu ulun goreng tetap. Nah, ini yang dimaksud Sesaman orang yang zikrullah siang dan malam. Belum lagi zikir hati, belum lagi zikir kutub, zikir sir, nah zikir taska, nah tetapnya bergerak 24 jam. Nah, itu Sesaman orang yang selalu zikrullah siang dan malam nih memakai ini zikir mana? Ya, 24 non stop. Nah, mulai umpamanya kita mulai jam 9 tetap, jam 10 tetap berzikir, jam 11 tetap pian goreng tetap berzikir. Ini yang dimaksud di dalam kitab manaqib Sesaman tadi. Sesaman orang yang selalu zikrullah siang dan malam. Tapi kada pian yang berzikir zikrullah. Nah, zikrullah itu ada zikir Allah Ta'ala, kada zikruka. Kalau zikruka zikir pian. Makanya bila kita nak berzikir lah abdalul dzikri fa'lam annahu. Abdal yang berzikir, yang bujur berzikir. Nah, zikir Allah Ta'ala, kada zikir pian. Kecuali kita di dalam innalillah baru berhenti zikir. Nah, itu ujar baginda Rasul, mangkana fi akhirul kalam la ilaha dakhala jannah. Barang siapa mengakhiri hidupnya dengan zikrullah, nah
Artinya kada kita nang berzikir, Allah nang berzikir. Kada kita nambah kalam, Allah nambah kalam. Akhiri kalam pian, jangan pian nambah kalam, itu kalamullah, surga. Banyak membaca Yasin wal Qur'anil Hakim, kalam siapa? Bila kalam pian sesat. Tapi kalau kalamullah, nah, bila gawian pian ditanya. Karena apabila kita meninggal, wafat, ada yang ditanya, ada yang tidak ditanya. Yang tidak ditanya kenapa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Tidak ditanya. Apa yang diperbuatnya? Nya huruf besar. Nya itu sama dengan ya Allah. Sekarang kita ganti bahasa Banjar. Tidak ditanya bilanya Allah yang berbuat. Ditanya bila kamu yang berbuat. Karena kamu la haula wala. Sebiji debu pun tidak bisa bergerak tanpa izin Allah. Tangan pun tidak bisa bergerak tanpa Allah. Maka takbir pun tidak bisa bergerak tanpa Allah. Kul qulun min indillah. Jadi kita ini mempanahkan diri kepada Allah, panah pilah, tenggelam kepada Allah, lalu bakal kekal bersama Allah Ta'ala. Panah adalah, panah tenggelam, tenggelamkan dirimu, tenggelamkan wujudmu, tiada dirimu, tiada wujudmu, masuk kepada wujud Allah. Lalu nampak Allah, lalu kita kadim bersama Allah Ta'ala. Meninggalnya, hilang tiada rupa, lenyap tiada berbangkai. Inilah perjalanan orang-orang yang ahli sufi. Kan ilmu fikih bujur, ilmu tauhid bujur, ilmu tasawuf bujur. Tidak boleh di antara tiga ini saling menyalahkan, bujurakan aja. Kita pernah mempunyai ilmu fikih, tauhid kerja, maulah menyalahkan tasawuf. Mempunyai ilmu fikih dan tauhid aja tidak boleh menyalahkan tasawuf, dan tasawuf pun tidak boleh menyalahkan ilmu tauhid dan fikih. Bujur ketiganya. Ilmu fikih laksana layang-layang. Ilmu tauhid laksana benangnya. Ilmu tasawuf laksana orangnya. Nah, nambah kaliangan, benangnya, kaliangannya. Namun kaliangannya ada, benangnya ada, orangnya kan larut. Orangnya aja pernah ada batas tasawuf. Karena kau kaliangannya, kada denang geliming-geliming. Nah, jadi disinilah fikihnya kaliangan, tauhidnya, benangnya dan pelintangnya, tasawufnya orangnya. Pas lah, maulah menyalahkan. Nah, kalau menyalahkan ilmu tasawuf, berarti tolong kaji dulu. Kaji dulu ilmu tasawuf sebelum menyalahkan. Lah, umpamanya ahli syariat, ahli hadis, ampun maaf. Lah, karena pernah belajar tasawuf jangan menyalahkan dulu. Nah, Imam Ghazali ulama tasawuf, Junaidi al-Baghdadi ulama tasawuf. Nah, banyak ulama tasawuf, kuburan para wali Allah. Apalagi di Kalimantan Selatan, Datu Suban, Datu Karipes, Datu Ganun, Datu Sanggul, ayo Datu Insat, Syahsar Banjari, Haji Kalempayan, tasawuf. Nah, Muhammad Nafis. Nah, jadi semuanya bertasawuf. Maulah disalahkan. Nah, kayak Datu Kalwa, Muhammad Nafis. Banyak orang menyalahkan. Kitab dulu Nafis itu jadi sesat. Seorang apa enggak ya, Pak? Orang bakubah, seorang bakumbah. Nah, jadi kadang-kadang banyak karena kita kadang-kadang menyalahkan orang, sedangkan kita tidak memiliki apa-apa. Dan kita pun ilmu ma'rifat tidak boleh juga menyalahkan ilmu fikih, karena ilmu fikih daripada baginda Rasul, ilmu tauhid daripada baginda Rasul, dan ilmu tasawuf pun dari baginda Rasul. Jadi siapapun tidak ada yang alimnya di dunia, hanya Allah yang bersifat alim, yang bersifat ilmu. Cuma tajalli ilmu Allah Ta'ala ada di kepala masing-masing. Ini kan tajalli Tuhan pamannya di kepala 50%. Ini tajalli nampaknya ilmu Allah Ta'ala kepada seseorang 80%. Ini ada juga 0,1% ada juga. Untung yunya asal kenal dengan Allah Ta'ala. Yang penting dia mengenal hakikat dirinya tidak ada, hakikat Allah Ta'ala ada. Nah, jadi inilah Syekh Saman ini mengungkit rahasia ketuhanan. Jadi beliau meninggal hari Arba 2 Zulhijjah, dimakamkan di Baqi berhampiran dengan segala pekuburan istri baginda Rasul. Jadi beliau wafat tahun 1189. Jadi sekarang tahun 1443. Berarti Sudin sudah meninggal wafat 254. Nah, jadi ini kan bulan haji sudah esok hidup. Nah, yang bulan hidup 2 hari, bulan Zulhijjah.
bulan Zulhijjah Sidin hidup 2 hari sebelum hari raya 8 hari Sidin wafat dimakamkan di Madinah. Jadi beliau merupakan daripada salah seorang wali kutub. Jadi wajar aja kita mahauli beliau karena beliau tidaklah mati melainkan pindah alam daripada alam yang jahil kepada alam yang tersembunyinya. Jadi mudah-mudahan berkat kita mahauli beliau, berkat kita membaca manaqib yang singkat manaqib beliau, mudah-mudahan kabul hajat kita dunia akhirat, dan mudah-mudahan ilmu beliau sawab tampias kepada kita, baik ilmu syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, dan marifatnya, dan masalah ilmu Nur Muhammad. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.